Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnitri Izzati dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan indeks, kerahasiaan data dan keamanan data, pelepasan informasi dan kegunaan reka medis. Macam-macam indeks. Ini untuk soal kasusnya. Indeks pasien. Ini untuk contoh kartu indeks pasiennya atau bisa disingkat dengan Q. Yang paling atas itu diisi nomor reka medis. Untuk kotak yang bawahnya itu diisi 3 huruf pertama setelah nama di indeks. Namanya di indeks menjadi Renalda Narisha. Indeks dokter. Ini untuk contoh indeks dokternya. Nama dokter, nomor reka medis, nama poliklinik, golongan umur, tanggal kunjungan, diagnosa, dan keterangan diisi sesuai kasus. Yang ketiga yaitu indeks penyakit. Ini untuk contoh indeks penyakitnya. Semuanya diisi. Jika ada diagnosa komplikasi maka diisi juga, bila tidak perlu diisi. Kemudian nama dokter yang menanganinya. Kemudian tindak lanjut perawatan iya, dan keterangannya yaitu diisi tindakan, yaitu appendektomi. Yang keempat yaitu indeks tindakan atau operasi. Ini untuk contoh indeks tindakannya. Operasi appendektomi ACPM 49.09. Nomor urut, nomor reka medis, nama dan golongan umur diisi sesuai kasus. Kemudian dipilih cara penerimaannya. Pasien ini berasal dari unit rawat inap, maka dicontohin rawat inapnya. Kemudian tanggal operasi 4 Maret 2023. Kemudian operatornya yaitu dokter yang mengoperasinya yaitu Dr. Egni. UPF atau SMF yaitu bagian atau spesialisnya yaitu internis. Kemudian jenis operasinya khusus maka KH. Pasien keluar yaitu meninggal setelah 2 hari dirawat maka dicontreng yaitu lebih dari 48. Kemudian operasi lainnya tidak ada maka di strip saja. Kemudian yang kelima yaitu indeks kematian. Ini untuk contoh indeks kematiannya. Nomor urut, nomor reka medis, nama, alamat, golongan umur itu diisi seperti yang tadi. Kemudian tanggal masuk yaitu tanggal 3 Maret 2023. Pasien meninggal setelah 2 hari dioperasi maka dicontreng yang lebih dari 48 jam. Kemudian diagnosanya apendisitis kronik, komplikasinya tidak ada. Penyebab kematiannya yaitu apendisitis kronik, kode ICD-nya K36. Kemudian ruangannya mawar, kelasnya PIP, dan dokter yang menanganinya yaitu Dr. Egni. Selanjutnya pelepasan informasi. Pelepasan informasi dapat dilakukan atas izin atau otorisasi pasien, menjalankan undang-undang pasal 50 KUHP, perintah jabatan pasal 51 KUHP, bela diri pasal 49 KUHP, daya paksa pasal 48 KUHP, konsultasi profesional, pendidikan dan penelitian. Kerahasiaan dan keamanan data, sumpah dokter atau tenaga kesehatan, kode etik tenaga kesehatan, PP nomor 10 tahun 1966, pasal 322 KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, perbuatan melawan hak atau perdata, Permenkes, PMK Catatan Kesehatan Pribadi 2022. Permenkes 36 2012, rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Kegunaan reka medis bisa disingkat menjadi Alfred Air. Untuk yang pertama yaitu administration atau administrasi, yaitu data dan informasi yang dihasilkan reka medis berguna untuk manajemen untuk melaksanakan fungsinya guna pengelolaan berbagai sumber daya. Kemudian legal yaitu hukum, reka medis berguna sebagai alat bukti hukum yang dapat melindungi pasien atau tenaga kesehatan terhadap hukum. Kemudian finansial atau keuangan, yaitu data dan informasi yang dihasilkan reka medis dapat memprediksikan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien terhadap pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian research atau penelitian, itu reka medis berguna sebagai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat digunakan sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Kemudian education atau pendidikan, yaitu reka medis berguna sebagai sumber pembelajaran. Kemudian documentation atau dokumentasi, yaitu data dan informasi yang dihasilkan reka medis berguna untuk dokumentasi karena di dalam reka medis itu terdapat sejarah medis seseorang. Kemudian accurate atau akurat, yaitu harus sesuai dengan planning. Kemudian informatif atau informatif, yaitu reka medis dapat menjadi sumber informasi. Kemudian yang terakhir yaitu responsibility atau tanggung jawab, yaitu data yang dihasilkan reka medis dapat menjadi tanggung jawab bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.